Pagi hari ini saya akan sharing, kita belajar sama-sama firman Tuhan dengan tema bulanan kita bulan Juli, perjalanan perubahan. Dan seri khotbah pada minggu ini judulnya adalah langkah pertama memulai perubahan. Puji Tuhan, perubahan lebih dikenal di dunia sekuler dengan breakthrough. Sangat terkenal di mana-mana manajemen dunia ini selalu meminta, apakah itu perusahaan ataupun apa, harus membuat breakthrough. Suksesnya suatu perubahan sangat tergantung daripada langkah pertama. Secara garis besar, perubahan berasal dari dua sumber. Pertama, perubahan yang datang karena pilihan atau rencana kita sendiri. Yang kedua, perubahan yang datang karena keadaan atau perubahan yang tidak dapat kita kendalikan. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menghadapi jenis perubahan yang datang karena pilihan atau rencana kita. Sedangkan perubahan yang datang karena keadaan atau karena perubahan yang tidak dapat kita kendalikan atau musim kehidupan sudah kita sharing sama-sama 1 tahun yang lalu. Dan jemaat kalau ingin mereview kembali bagaimana cara kita menghadapi perubahan di musim kehidupan, Bapak Ibu bisa melihat kembali di YouTube maupun Facebook daripada Galileo Church Indonesia. Satu-satunya hal yang dapat kita prediksi secara benar, secara akurat 100% adalah tentang masa depan adalah dunia akan berubah. Katakan dunia akan berubah. 2, 3. Dunia apa? Itu hal yang pasti dan tidak akan pernah salah. Bahwa dunia ini akan terus berubah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita tahu pasti bahwa perubahan adalah bahagian yang tak terelakkan dari kehidupan kita. Jadi kita harus belajar, dan pagi hari ini kita mau belajar juga bagaimana cara menghadapi sesuai firman Tuhan. Jadi orang percaya, anak-anak Tuhan, jika ada masalah, ayo buka firman Tuhan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupanmu. Pelajaran pertama adalah perubahan akan terus terjadi selama bumi masih ada. Sama-sama kita baca 2, 3. Perubahan akan terus terjadi selama bumi masih ada. Itu kata firman Tuhan. Di planet ini semuanya akan berubah. Kita bisa lihat, saksikan sendiri. Tuhan bahkan telah memberitahu kita jauh-jauh sebelumnya di dalam kitab Kejadian. Ada kitab pertama yang ada di dalam Alkitab. Dia mengatakan bahwa dunia ini akan berubah. Kita akan baca Kejadian pasal 8 ayat 22. Kita akan baca bersama-sama. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ada amin saudara. Selama bumi masih ada, akan ada musim menabur dan menuai. Ada masa yang dingin dan panas. Kalau Jakarta panas, semua orang lari ke puncak. Kemarau dan hujan. Sekarang lagi musim kemarau yang panjang, ada siang dan ada malam. Dengan kata lain, dengan bahasa lain, mengatakan Tuhan melembagakan perubahan itu. Perubahan akan terus terjadi selama bumi masih ada. Dan itu statement daripada Allah pencipta langit dan bumi ini. Tidak ada sesuatu yang akan tetap sama. Jadi perubahan tidak bisa dihindari. Jadi saudara, orang yang tidak berubah akan tertinggal jauh daripada yang berubah. Prinsip perubahan itu adalah prinsipnya pendek aja. Tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Saudara tidak akan bertumbuh, tidak akan berubah jadi manajer, jadi direktur apabila engkau tidak berubah, tidak belajar, tidak menyesuaikan. Jika terjadi pertumbuhan, maka akan terjadi perubahan. Ada amin. Jadi lihat hidupmu, lihat rumah tanggamu. Adakah pertumbuhan di sana? Kalau tidak ada pertumbuhan, review kembali, berarti tidak ada perubahan yang terjadi. Hal-hal apa saja yang bisa mengubah kehidupan manusia? Antara lain contohnya. Kita mau berubah, memulai mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Diet. Berapa banyak yang gagal diet, saudara? Berusaha, tetapi itu berusaha untuk berubah. Yang kedua, berolahraga. Yang berhasil di sini, Mr. Rudy. Kita lihat hasil output daripada olahraga, tepuk tangan. Luar biasa. Dia punya berusaha untuk berubah melalui olahraga.
Membaca Alkitab, saudara, renungan harian, living life. Itu sarana yang paling simple, paling gampang kita untuk setia membaca firman. Nanti kita akan belajar ke depannya. Bagaimana efek daripada orang-orang yang setia membaca Alkitab. Kemudian mengatur keuangan. Ini selalu di planning. Ahli manajemen yang terkenal Stephen Covey mengatakan, sesuatu yang tidak direncanakan berarti sudah merencanakan untuk kegagalan. Jadi hidup ini apalagi keuangan, rencanakan berapa penghasilanmu, berapa pengeluarmu. Karena engkau tidak merencanakan berarti engkau sudah merencanakan untuk gagal di bidang keuangan. Berhenti merokok. Tapi di sini sudah tidak ada lagi. Mungkin di sana sini masih ada. Tapi kita berusaha untuk itu. Yang ketiga, mengatur waktu lebih banyak untuk keluarga. Yang biasa dikenal dengan family time dan lain-lainnya. Sesuai kebutuhan kita. Itu mungkin yang garis besarnya. Biasanya kita melihat role model. Orang-orang yang menginspirasi kita. Kita berharap bisa seperti mereka. Biasa melihat contoh. Apakah itu tetangga atau teman kantor atau sesama jemaat. Tetapi pada kenyataannya mereka terlihat begitu berbeda dengan kita. Dan untuk menjadi seperti mereka perlu adanya perubahan yang besar. Katakan saya harus berubah, 2, 3. Saya harus berubah, amin. Perlu komitmen. Apapun yang kita hadapi, beberapa poin di atas kita harus punya komitmen. Pelajaran kedua, perubahan besar biasanya diawali dari langkah pertama yang kecil. Yang seringkali tidak dilihat orang lain. Berhasil dalam hal-hal yang besar sangat berkaitan dengan hal-hal yang kecil. Jadi saya mau katakan berhasil dalam hal-hal yang besar bersumber dari hal-hal yang kecil. Awalnya dari yang kecil-kecil. Nanti kita belajar bagaimana orang-orang di dalam Alkitab mengelola hal-hal kecil menjadi besar. Perubahan bersumber dari pertama ada pikiran, yang kedua perkataan, terus dilanjutkan dengan tindakan, dan kemudian ada kebiasaan, ada culture, kebiasaan melakukan itu, maka terjadilah perubahan itu. Sekali lagi perubahan terjadi dari pikiran kita, kemudian dari perkataan kita, dari tindakan kita, dan kebiasaan jadi culture. Kalau sudah perubahan itu jadi biasa, maka akan terjadi kebiasaan dalam hidup kita. Di zaman Yeremia, bait Allah di Yerusalem sudah dihancurkan dan bangsa pilihan Allah dibawa ke pembuangan di Babel. Sampai kepada masa zamannya Zerubabel memimpin bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian setelah 70 tahun. Saudara tahu, sebelum mereka dijarah, dibawa ke Babel, seluruh benteng Yerusalem, semua bait Allah diratakan di muka bumi. Dan Allah berbicara kepada Raja Zerubabel, menguatkan untuk mau kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Kepulangan pertama bangsa Israel yang dipimpin oleh Zerubabel sekitar tahun 538 sebelum Masehi, dia membawa rombongan sebanyak 42.360 orang. Tugas utama rombongan pertama yang dibawa pimpinan Zerubabel ini adalah membangun kembali bait suci, membangun kembali bait Allah. Tetapi pembangunan bait Allah setelah diletakkan batu pertama ternyata tidak lancar, saudara. 20 tahun proyek ini mangkrak, 20 tahun. Tetapi akhirnya Tuhan menolong Zerubabel dan bait Allah itu selesai dibangunnya. Bisa dilihat di Esra pasal 6 ayat 15. Yang bangun bait Allah Zerubabel, yang menjadi senior pastornya adalah Esra. Jadi setelah bait Allah bagus, Esra dipimpin oleh Tuhan. Berarti bukan Zerubabel yang menjadi senior pastornya, gembalanya. Di dalam perjalanan perubahan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Kita belajar di dalam Sakarya pasal 4, ayat 6 hingga 10. Saya baca ayat genap, nanti jemaat membaca ayat ganjil, ayat 10 kita akan baca sama-sama. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jemaat ayat ke-7. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Ayat 9 jemaat.
Ayat 10 sama-sama. Sebab yang membahan hina dari peristiwa-peristiwa yang kecil. Mereka akan bersuka ceria melihat batu pilihan. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Ayat ke-6 mengatakan, maka berbicaralah ia, katanya inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Perhatikan baik-baik. Bukan dengan keperkasaanmu Zerubabel. Dan bukan dengan kekuatanmu Zerubabel. Melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Anda dapat membuat beberapa perubahan dengan kekuatanmu. Tetapi hasilnya terbatas. 20 tahun sejak peletakan batu pertama yang dilakukan Zerubabel, proyek pembangunan Bait Allah mangkrak. Macet saudara. Kemudian datang firman Tuhan kepada Zerubabel sebagaimana yang kita baca tadi di atas. Kemungkinan Zerubabel pada waktu itu dia mau membangun kembali Bait Allah ini dengan kekuatannya, dengan keperkasaannya. Tetapi Tuhan tidak berkehendak. Kemudian Zerubabel mengandalkan kekuatannya waktu itu. Maka Tuhan melakukan perubahan besar dengan cara kalimat kunci. Melainkan dengan rohku. Melainkan dengan rohku katanya. Berarti proyek pembangunan kembali Bait Allah itu bukan dengan kekuatannya Zerubabel. Tetapi harus sama-sama dengan rohnya Tuhan. Pagi ini proyek atau usaha apa yang Anda alami macet atau mangkrak. Belajar kepada Zerubabel. Dan bukan oleh usaha kita. Bukan dengan keperkasaan kita. Firman Allah katakan. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan kekayaan kita. Tetapi dengan rohnya. Dia bisa mengubahmu. Yang setuju katakan amin. Setuju nggak setuju firman Allah berkata begitu. Karena dia katakan. Bukan dengan kekuatanmu, kepintaranmu. Engkau mampu melakukan perubahan itu. Tetapi kerjakanlah bersama-sama dengan roh Allah. Bersama-sama roh kudus. Tuhannya Zerubabel. Sama dengan Tuhan yang saudara dan saya sembah pada pagi hari ini. Anda dapat mencoba yang terbaik sepanjang hari. Untuk membuat semua perubahan dalam hidupmu. Tetapi ketika Anda bekerja sama dengan roh kudus. Roh Allah itu. Ada kekuatan yang melebihi apa yang Anda dapat kerjakan. Yang Anda dapat lakukan sendiri. Beberapa mungkin dari saudara dan termasuk saya yang telah mencoba selama bertahun-tahun untuk mengubah sesuatu. Mungkin untuk mengubah istrimu, mengubah anak-anakmu, mengubah suamimu. Untuk meningkatkan sesuatu. Dan ternyata Anda tidak dapat melakukannya. Bukan dengan keperkasaanmu, firman Allah katakan. Atau kekuatanmu, melainkan dengan rohnya, kata Tuhan. Tuhan berkata, aku akan memberimu kekuatan untuk membangun kembali bait suci itu. Buatlah perubahan bersama Roh Kudus, maka Anda akan berhasil. Yang percaya katakan amin. Ayat yang ke-7. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak. Bagus, bagus sekali batu itu. Tidak ada penghalang. Bahkan gunung yang perkasa pun tidak akan menghalangi jalannya Zerubabel, Tuhan bilang. Bersama Tuhan tidak ada penghalang apapun yang bisa menghalangi kita. Jika ada gunung yang besar, penghalang yang besar dalam hidupmu, akan dibuat Tuhan menjadi dataran, datar di hadapan Zerubabel dia. Pagi hari ini bayangkan, renungkan apa yang menjadi halanganmu dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata kepada Zerubabel dan kepada jemaat Tuhan. Gunung sebesar apapun Tuhan akan ratakan di depanmu menjadi rata semuanya. Haleluya. Tidak ada kekuatan di bumi yang dapat menghentikan kekuatan dan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tidak ada kekuatan di bumi ini. Sekali lagi siapapun itu. Yang dapat menghentikan kekuatan dan kehendak Tuhan. Dia melanjutkan dengan mengatakan. Dan ketika Zerubabel menetapkan batu terakhir bait suci di tempatnya. Orang-orang akan meneriakan, bagus katanya. Bagus batu itu, Tuhan memberkatinya. Sebelum konstruksi, sebelum bangunan bait Allah itu dikerjakan, Tuhan sudah tahu hasil akhirnya. Kalau dikerjakan bersama dengan rohnya. Tuhan sudah melihat hasil kerjanya. Bahkan sebelum Anda mencoba melakukan apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Perhatikan baik-baik kalimat ini.
Bahkan sebelum Anda mencoba melakukan apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, Tuhan tahu apa hasilnya jika kita berserah pada kekuatan rohnya. Penting, kekuatanmu, kepintaranmu penting. Tetapi Zerubabel gagal. Hanya Tuhan mengatakan bersama saya lah, maka kamu akan mengalami. Ayat 8 dan 9 mengatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Itu perkataan Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Pada tahap awal pembangunan sebenarnya berjalan, saya katakan tadi, sangat pelan, sangat bahkan mangkrak. Dan jika Anda membaca di Esra, ada kalanya orang pengunjung yang datang melihat itu, kasihan banget ini bait Allah. Kok kayaknya nggak akan selesai. Batu-batu yang ada hanya sedikit. Ini sangat kecil dan begitu menyedihkan. Hanya ada beberapa batu di sana. Ini tidak akan terjadi pembangunan bait Allah. Tidak akan selesai proyek ini. Dan kenyataannya itulah yang sering kita rasakan. Sering merasa malu dengan permulaan yang kecil. Terlalu kecil. Lihat apa yang Tuhan lakukan dari awal yang sangat kecil itu. Hasilnya bait Allah, bait suci itu selesai dibangun oleh Zerubabel. Ayat ke-10, saya ambil di dalam firman Allah yang hidup. Janganlah memandang hina permulaan yang kecil ini. Karena Tuhan bersuka cita melihat pekerjaan itu telah dimulai dan melihat tali anting, bantul yang mengukur tegak lurus, berada di tangan Zerubabel. Karena ketujuh pelita itu menggambarkan mata Tuhan yang melihat kemana-mana ke seluruh dunia. Jangan meremehkan permulaan yang kecil. Karena Tuhan bersuka cita melihatnya kalau kita sudah memulainya, walaupun itu sangat kecil. Anda harus meletakkan satu batu, kemudian batu berikutnya. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Anda harus memulai dari hal-hal kecil. Dan Tuhan bersuka cita melihat Anda sudah melakukannya. Sudah mengambil langkah, melakukan dari hal-hal yang kecil. Anda melihat orang-orang di dalam Alkitab dan Anda seperti melihat Daud. Pada saat saudara dan saya mendengarkan, membaca bagaimana Daud itu luar biasa. Dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Dia mengalahkan Goliat. Anda mungkin berkata, saya pingin juga dong sama dengan Daud. Mengalahkan raksasa-raksasa, mengalahkan rintangan-rintangan dalam hidup saya. Seperti Daud. Tetapi kita lupa. Sering kita lupa bahwa Daud setia selama bertahun-tahun mengembalakan domba. Dan setiap kali seekor binatang buas datang, hanya dua yang dilakukan oleh Daud. Dia lari atau dia membunuh binatang itu. Dia dilatih oleh Tuhan di sana. Apa yang terjadi? Daud sedang belajar untuk setia dengan hal-hal kecil. Sehingga Tuhan dapat mempercayakannya dengan hal-hal besar. Dari binatang buas bisa mengalahkan Goliat. Anda ingin seperti Daud? Belajarlah bagaimana Daud setia dari hal-hal kecil. Perlu latihan. Ada amin saudara. Biasanya kelemahan manusia pada umumnya. Dia hanya pingin hasilnya, dia tidak mau prosesnya. Daud bisa mengalahkan Goliat karena dia melakukan latihan demi latihan dari hal-hal kecil. Orang memandang Rut dan Boas. Aku ingin suami seperti Boas. Kenapa Boas itu? Boas itu ternyata ganteng dan kaya saudara. Oke. Anda lupa bahwa Rut itu setia terhadap mertuanya. Walaupun harusnya tidak perlu setia. Tetapi dia sangat setia kepada Naomi. Dia setia waktu dia bekerja di ladang. Dia hanya memungut sesuai. Dia tidak melakukan hal tipu-tipu. Dan kesetiaan itulah yang membuat pintu berkat Tuhan melalui Boas. Saudaraku, saat ini saya mau katakan dengan clear. Kalau engkau tidak setia sebelumnya, jangan bermimpi seperti Rut. Kalau engkau mau hidup yang sementara mencari jodoh yang ada, belajar kepada Rut. Dia setia. Sehingga Tuhan menyediakan yang terbaik. Boas-boas masih banyak di muka bumi ini. Kita dapatkan Boas tergantung dari kita. Ada amin. Dan kita melihat Daniel. Dalam Alkitab seperti, dia punya iman yang begitu besar. Semua melihat itu aja akhirnya.
Dia berdiri di kandang singa dan meyakinkannya dan imannya tidak tergoyahkan. Mungkin kita berkata, saya ingin juga berperang seperti Daniel. Kita lupa bahwa 3 kali sehari, tahun demi tahun, Daniel berlutut berdoa. Dia menghentikan apapun yang dia kerjakan apabila sudah waktunya harus berdoa. Berlutut 3 kali sehari dan mencari Tuhan dalam doa. Apa menurut Anda jenis iman apa yang saudara akan miliki jika Anda mencurahkan waktumu untuk setia membaca Living Life, melakukan renungan pagi, renungan yang sangat spesial buat kita setiap hari untuk mencari dan mencari. Daniel merubah seluruh negeri percaya kepada Tuhan. Berawal dari doa 3 kali sehari dilakukan dengan setia. Jemaat, kembali lihat bagaimana dengan renungan harianmu. Gereja mempersiapkan fasilitas itu supaya kita menjadi Daniel akhir zaman. Ada amin? Tidak ada pilihan lain. Daniel sudah memberikan contoh. Pada saat dia setia dengan doanya 3 hari 3 malam. Dia berani berkata di muka kandang singa. Dia tidak takut sedikit. Engkau bandingkan. Daniel dibuang ke gua singa. Singanya tutup mulut. Pada saat diganti dengan orang-orang yang membuang dia, orang-orang kerajaan waktu itu. Langsung dilahap oleh singa-singa itu. Sampai tulang-tulangnya dikatakan habis. Saudara tinggal pilih. Mau jadi Daniel atau menjadi Algojo yang membuang Daniel. Itu pilihan saudara. Itu bukan urusan Tuhan. Tuhan selalu ada. Tapi pilihan ada pada kita. Jangan kita hanya mau berkatnya saja, tetapi kita hal-hal yang tidak dilihat oleh siapapun menghasilkan apa yang diinginkan semua orang. Ada harga yang harus kita bayar. Mulailah dari hal-hal yang kecil untuk menghasilkan perubahan yang besar. Ada amin saudaraku. Tuhan tidak minta yang berat, yang banyak-banyak. Daniel hanya 3 kali sehari dia berdoa, tapi hasilnya singa tutup mulut. Seluruh bangsa Persia waktu itu diinstruksikan untuk bertobat. Luar biasa hasilnya. John Wooden berkata, ternyata hal-hal kecillah yang terpenting. Hal-hal kecil dapat membuat suatu perubahan yang besar. Siapa John Wooden ini? Adalah seorang pelatih yang luar biasa di basketball di Amerika. Apa yang dia lakukan dulu untuk melatih anggotanya? Dia duduk, suruh semua masuk ke ruangan duduk, dan suruh buka kaos kaki. Pasang kaos kaki itu dengan benar. Karena kalau kaos kakinya salah, maka kakinya nanti akan melepuh. Itu barang yang kecil, tetapi dia tahu akibatnya. Sehingga John Wooden ini terkenal sangat mengetahui hal-hal yang detail. Dan klubnya menjadi sukses. Penyesauan kecil dapat membuat perubahan besar. Pelajaran ketiga, proses perubahan. Saya sudah katakan tadi. Dari pikiran, kemudian ke perkataan menjadi tindakan. Tindakan menjadi kebiasaan, menjadi culture. Hasilnya perubahan hasil akhirnya. Jadi kalau kita tidak melakukan salah satunya akan mangkrak, akan macet. Perubahan itu tidak akan terjadi. Pikiran kita menjadi kata-kata kita, kata-kata menjadi tindakan-tindakan kita, tindakan-tindakan menjadi kebiasaan yang membawa perubahan itu. Jadi perhatikan jemaat yang dikasihi Tuhan untuk mengalami perubahan, dan firman Tuhan dari awal mengatakan, no way, tidak bisa kita menghindar mengenai perubahan yang terjadi di muka bumi ini. Pelajaran ketiga selama seri khotbah bulan ini, temanya perjalanan perubahan. Minggu ini, pagi ini kita lagi belajar seri pertama, langkah pertama memulai perubahan. Saya katakan penting banget langkah pertama ini untuk kita memulai satu perubahan. Yang kedua, doa sederhana yang mengubahkan minggu depan. Dan minggu ketiga, pikiran yang mengubahkan. Yang keempat, perkataan yang mengubahkan. Minggu kelima, kebiasaan yang membawa perubahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lewatkan seri khotbah ini. Kita akan belajar bagaimana membuat perubahan besar dalam hidup ini dari hal-hal yang kecil. Karena perubahan ini besok dan seterusnya saudara kita akan hadapi. Dan kita harus tahu cara mengelolanya.
yang akan mengikuti seri khotbah ini, katakan amin. Amin. Jadi biar kita berubah bersama-sama, diberkati sama-sama, menjadi jemaat yang kuat bersama-sama. Jangan jalan sendiri, jangan hanya pastor-pastornya yang diberkati, tetapi jemaat kita sama-sama. Poin keempat, mengapa langkah pertama memulai perubahan begitu penting? Perhatikan baik-baik, kita akan belajar sama-sama. Kita akan lihat dari pengalaman orang-orang di dalam Alkitab. Keyword, kunci perkataannya adalah hanya satu. Angka terkecil, tidak banyak yang Tuhan minta kita memulai segala di dalam pelajaran firman Tuhan. Hanya satu. Pertama, Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita. Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Yesus berkata kepada Maria, tetapi hanya satu saja yang perlu. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Sekali lagi, Tuhan Yesus mengatakan hanya satu saja, tidak banyak kok yang saya minta. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Marta yang sibuk seorang diri, lalu marah kepada Yesus, protes kepada Tuhan Yesus, dan meminta Maria untuk membantunya. Tetapi Yesus menegur Marta, bahwa apa yang dikerjakanlah bukannya yang terpenting. Saudara, bekerja, mencari uang tidak salah. Tetapi Yesus mengajarkan di sini adalah hal yang terpenting, terutama adalah hanya satu. Utamakan Tuhan terlebih dahulu. Maria yang telah memilih bagian yang benar dan terbaik. Yesus menatapnya dan dia berkata, Marta, kamu marah tentang banyak hal, tetapi hanya satu hal yang dibutuhkan. Ternyata Yesus bilang hanya satu yang penting. Maria yang duduk di kaki Yesus telah memilih apa yang baik dan itu akan diambil darinya. Marta melewatkan hal yang paling penting dan kita sering gagal dalam hal ini. Jadilah seperti Maria yang mengutamakan Tuhan. Hanya satu saja yang perlu. Ingat hari Minggu, Galileans, Tuhan melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Hanya satu saja yang perlu. Ingat hari Minggu, luangkan waktumu. Jangan cari uang terus 7 hari, saudara. Jangan seperti Marta. Ingat hari Rabu, ada doa malam, dibikin malam, sudah pulang kerja jam 6.30. Dan setiap pagi, ada apa di Galilea? Kita disiapkan semua itu untuk ini. Karena Tuhan bilang, hanya satu yang penting. Kemudian di dalam Markus 10 ayat 21, Yesus berkata kepada orang muda yang kaya, hanya satu lagi kekuranganmu. Berarti sudah banyak yang dia kerjakan, tetapi karena satu hal yang tidak dikerjakan, dia gagal menjadi orang percaya. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Semua hal sudah dilakukan oleh orang muda yang kaya ini untuk memperoleh hidup yang kekal. Ia bertanya kepada Yesus, apa lagi Tuhan? Tuhan Yesus bilang, satu lagi yang engkau belum kerjakan. Dia suruh menjual hartanya, tetapi anak muda ini gagal. Dia sayang hartanya. Dia sayang dunia, maka dia gagal. Pria ini pergi dengan sedih karena dia tidak mau melakukan satu hal. Padahal cuma satu, dia sudah mengerjakan mungkin 90 hal. Tapi sayang saudara, satu hal dia tidak kerjakan. Ini sering hal-hal kecil yang tidak ada orang yang melihatnya. Menghasilkan hal-hal besar yang diinginkan semua orang. Itu yang Yesus katakan. Pelajaran kedua bagaimana Paulus? Filipi 3 ayat 13 dan 14 berkata, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus memiliki segalanya sebelum dia menjadi Kristen. Kaya raya, dia seorang mafia,
membunuh orang Kristen, orang kaya apapun dia bisa lakukan. Tetapi setelah mengenal Kristus, ia tahu bahwa apa yang ia miliki sebelumnya hanyalah sia-sia. Hanya satu yang penting baginya sekarang, dia katakan. Melupakan semua apa yang sudah dia lewati dan mengejar panggilan Kristus. Artinya, dia mencoba meninggalkan hal-hal duniawi ini dan dia konsentrasi fokus kepada kerajaan surga. Kalau kita lihat Paulus ini pada saat mengiring Yesus, dia dipukuli, kapalnya karam, digigit ular, dia lapar, dia dilempar batu berkali-kali. Dia berkata, satu hal yang saya lakukan, melupakan apa yang di belakang dan berusaha menuju apa yang di depan. Tuhan punya sesuatu yang lebih untuk saudara. Jadi satu hal yang saya lakukan itu menurut Paulus, saya melepaskan semuanya, kekayaannya, kepopulerannya, dan saya bergerak maju. Karena Tuhan memiliki yang lain, mempunyai hidup yang kekal. Ketika Anda fokus pada satu hal yang luar biasa, apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam hidupmu. Dan apa pengalaman Daud? Mazmur 27 ayat 4. Satu hal yang telah aku minta kepada Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Satu hal. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Yang diingini Daud hanya satu, yaitu berdiam di rumah Tuhan. Dia berkata, satu hal yang saya inginkan adalah tinggal di rumah Tuhan selama-lamanya. Itu hanya satu. Kunci daripada keberhasilan Daud adalah komitmennya ini. Itu saja. Jika hal nomor satu yang Anda inginkan adalah berada di rumah Tuhan, setia beribadah, setia mengikuti doa, setia melaksanakan saat-saat teduh, coba tebak, Anda bisa jadi apa? Anda bisa digambarkan sebagai pria atau wanita yang selalu ada di hatinya Tuhan. Seperti Daud. Daud hanya satu statementnya. Hanya satu hal yang saya inginkan adalah tinggal di rumah Tuhan selama-lamanya. Ada kekuatan dalam fokus itu. Daud sukses karena Tuhan menyertainya dan saudara pun akan sama dengan Daud selama memiliki iman yang sama. Jangan suka hasilnya tapi tidak mau kewajibannya. Itu masalah besar saya katakan tadi. Saudaraku di dalam Tuhan, 3 contoh tadi sudah cukup menguatkan kita. Tuhan minta satu hal, Daud hanya satu hal. Yesus juga mengajarkan kepada Marta, hanya satu hal saja. Demikian juga Paulus. Renungkan satu kata yang powerful. Yang pertama, satu kata penguatan. Satu kata penguatan akan membuat kita tetap berjalan. Jadi kalau saudara memberikan satu kata penguatan buat istrimu, buat suamimu, buat temanmu, itu akan membuat dia tetap berjalan. Yang kedua, satu kata afirmasi atau pengakuan akan membuat kita tetap semangat bekerja. Saudara, kalau saudara bekerja tidak ada pengakuan, engkau akan capek dan merasa kok enggak ada apa-apa. Dan yang ketiga menjadi kita semua. Satu kata, perhatikan baik-baik. Permohonan maaf dapat menyelamatkan pernikahan. Satu kata. Jangan banyak-banyak. Minta maaf dapat menyelamatkan pernikahanmu. Katakan amin. Haleluya. Yang kelima, kesimpulan. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Kita baca sama-sama ini sebagai ayat terakhir. Lukas 16 ayat 10, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Anda setia dalam hal-hal kecil. Tuhan berkata, bagus sekali hambaku yang baik dan setia. Kamu telah setia dalam hal-hal yang kecil-kecil. Jadi coba tebak apa hasilnya, saudara akan dipromosikan oleh Tuhan. Kalau engkau bekerja di satu perusahaan, pekerjaan yang kecil engkau kerjakan jadi baik, maka engkau akan diberikan tanggung jawab yang besar. Saudara dipromosikan. Sekarang aku dapat mempercayaimu untuk hal-hal yang lebih besar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, beranilah mulai melakukan perubahan dari hal-hal yang kecil dengan benar. Mulai melakukan perubahan dari hal-hal kecil dengan benar. Tuhan akan menolongmu untuk melakukan perubahan-perubahan besar dalam hidupmu. Yang kecil akan menjadi besar. Banyak jemaat yang sukses di sini. Dari kecil
menjadi besar di dalam pekerjaan karena dipercayakan dari hal yang kecil.